3, 2, 1, 0. Assalamualaikum, kali ini kita akan bahas materi yang ada di kelas 11, yaitu tentang turunan. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 yang diketahui, fungsi X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 7. Yang ditanya adalah fungsi turunan pertamanya. Berarti kita coba tuliskan ulang, yaitu Fx sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 7. Fungsi turunannya tinggal kita jabarkan. Ini masih dalam bentuk sederhana ya. 3 turunin ke bawah dikalikan 4 jadi 12. Pangkat 3-nya dikurang 1 jadi pangkat 2. 2 turunin ke bawah jadi dikalikan negatif 2. Maka jadi negatif 4. 2 kurangi 1 sisa 1. Ditambah ini jadi 3. Tapi yang kemudian ditanya adalah X-nya ini disubstitusi atau diganti dengan angka 3. Maka jadinya 12 dikali 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 ditambah 3. Jadinya 12 kali 9 dikurang 12 ditambah 3. Yaitu 108 dikurang 12 ditambah 3. Kalau kita hitung hasilnya berarti 99. Untuk menjawab soal nomor 2, kita harus paham konsep dimana jika fungsi X-nya itu sebuah bentuk perkalian, yaitu U kali V misalkan, maka turunannya itu tinggal turunan U dikalikan V ditambah dengan U dikalikan turunan V. Ini konsep dasar yang harus kita kuasain. Nomor 2 yang diketahui adalah Fx sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 5 dikalikan dengan X pangkat 3 dikurang 2. Ini kan sama aja U dikalikan V. Berarti kita carikan turunan pertamanya. Langkahnya sama seperti di soal nomor 1. Ini turunkan biasa menjadi 4X. 5-nya habis. Kemudian turunan V-nya 3X kuadrat. Min 2-nya habis. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti U aksen kali V berarti 4X dikalikan X pangkat 3 dikurang 2. Kemudian ditambah dengan U yaitu 2X kuadrat tambah 5 dikalikan dengan V aksen yaitu 3X pangkat 2. Nah ini dihitung biasa manual. Kalau dikalikan menjadi 4X pangkat 4 negatif 8X dikalikan berarti plus 6X pangkat 4 plus 15X pangkat 2. Dijabarkan yang pangkatnya sama bisa kita gabung berarti menjadi 10X pangkat 4 plus 15X pangkat 2 min 8X. Ini jawabannya. Untuk menjawab soal nomor 3 kita butuh konsep pembagian, yaitu kalau diketahui sebuah fungsi X itu adalah U dibagi V, maka fungsi turunan pertamanya yaitu U turunan dikalikan V dikurang U kali turunan V per V kuadrat. Ini bentuk dasar yang harus kita kuasai. Nomor 3 yang diketahui fungsi X-nya itu 4X pangkat 2 dibagi 3X dikurang 7. Maka kita cari fungsi turunan pertamanya di sini. Ini kan sama aja U per V. Cari turunan U-nya berarti 8X. Kemudian turunan V-nya kita cari berarti 3 ya. Berarti fungsi turunan X-nya itu sendiri menjadi 8X dikalikan 3X min 7. Kemudian dikurang yaitu U dikalikan V turunan itu 3. Ini nanti per bentuknya yaitu yang bawah dikuadratkan 3X min 7 pangkat 2. Nah sebenarnya kita bisa jabarkan ya bentuknya kalau misalkan ditanya adalah fungsi turunan F nya aja.
Tapi di soal ini yang ditanya adalah X-nya kalau diganti angka 3. Maka ini nggak usah dijabarkan, kita hitung manual aja. Berarti ini sama aja 8 kali 3, 3 kali 3 dikurang 7, min 4 kali 3 pangkat 2 dikali 3 per, yaitu 3 kali 3 kurang 7, nanti hasilnya dipangkatin 2. Sehingga kalau kita jabarin di soal ini, kita dapat yaitu 24 dikali 9 kurang 7, yaitu 2. Dikurangi, ini 9 kali 3 27 kali 4 berarti 108 per 9 kurang 7 2 pangkatin 2 berarti 4. Ya, ini kalian hitung sendiri. Untuk soal nomor 4 kita harus kenal yang namanya rumus aturan rantai. Biasanya ini kita butuh untuk yang mengandung pangkatnya tinggi ya. Misalkan aja contoh gini. Misalkan sebuah fungsi di dalamnya merupakan pangkat yang tinggi. Misalkan fx dipangkatin n. Maka turunan pertamanya yaitu y, n-nya turunin ke depan berarti n kali fungsinya ini, maka pangkatnya berkurang 1 karena sudah diturunkan. Nah, tapi jangan lupa dikalikan dengan fungsi turunannya dari fx. Ini rumus dasar yang harus kita kuasain. Contoh aja langsung ke soal nomor 4. Di sini diketahui yaitu fx sama dengan 3x plus 5 pangkat 7. Ini kan terlalu tinggi, maka kita bisa pakai cara ini. Maka turunan pertamanya 7 diturunin, jadi 7 dikalikan 3x plus 5 pangkatnya berkurang jadi 6, dan di dalamnya itu kita turunkan lagi menjadi 3. Maka jawabannya adalah 7 kali 3 21, 3x plus 5 pangkat 6. Berikutnya materi yang akan kita bahas adalah materi limit. Langsung aja kita ke soal nomor 5. Nomor 5 ini kita pakai metode substitusi. Di sini diketahui limit x mendekati 2 di mana x kuadrat min 4 per x pangkat 3 plus 1. Berarti kita langsung masukkan angka 2-nya ke dalam sini, berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 pangkat 3 ditambah 1. Hasilnya maka ini 0 dibagi 9. Maka hasilnya tetap 0. Itu untuk soal nomor 5. Soal untuk nomor 6 kita memakai metode faktorisasi. Di sini limit x mendekati 3 di mana x kuadrat min 10x plus 21 dibagi dengan x kuadrat min 9. Kita faktorisasi bagian atas dan bawahnya. Berarti nanti limit x mendekati 3, kalau dikalikan hasilnya 21, kalau dijumlah hasilnya negatif 10, maka kita dapatkan x min 3 dan x min 7. Yang bawah juga difaktorin, jadinya x min 3 dikalikan dengan x plus 3. Ini kan bisa dicoret nih karena sama, ini habis ya. Jadinya limit x mendekati 3 x min 7 per x plus 3. Ini tinggal dimasukin aja substitusi, berarti 3 kurang 7 per 3 tambah 3. Hasilnya berarti min 4 per 6, atau disederhanakan jadi min 2 per 3. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 7. Ini kita bisa pakai metode dikalikan dengan bentuk yang sekawan. Jadi di soal ini limit x mendekati 3 di mana yang atas itu 9 dikurang x pangkat 2 per 4 dikurang akar x kuadrat tambah 7. Nah, kalau bentuk kayak gini kita bisa kalikan dengan bentuk sekawan. Jadi dikalikan dengan
4 tambah akar X kuadrat plus 7 per 4 ditambah akar X kuadrat plus 7. Maka kita dapatkan limit X mendekati 3 yaitu 9 dikurang X pangkat 2 ini dikalikan dengan 4 plus X kuadrat plus 7. Nah, untuk yang bawah cara ngitungnya biar gampang, ini dikuadratin aja, jadinya 16 dikurangi, selalu dikurang, ini dikuadratin jadi pangkatnya hilang, akarnya hilang ya, maka ini jadi X kuadrat plus 7. Kalau dijabarin jadinya itu limit X mendekati 3 9 min X kuadrat dikali 4 plus akar X kuadrat plus 7 per yang bawah ini kan dikurang ya, berarti 16 dikurang X kuadrat min ketemu plus jadi min, 16 dikurang 7 itu 9 min X kuadrat. Ini kan sama nih, berarti bisa dicoret. Sehingga terakhir bentuk sederhananya berarti limit X mendekati 3 tinggal yang atas, berarti 4 plus akar X kuadrat plus 7. Kalau kayak gini berarti tinggal kita masukin ke dalamnya, berarti sama aja 4 tambah akar dari X ganti 3 pangkat 2 tambah 7. Ini kan 16 ya, diakarin jadinya 4 tambah 4 hasilnya 8. Kalau kita lihat ini limit X menuju tak hingga. Kalau kita pakai cara cepat ya jawabannya pasti juga tak hingga ya. Bolehlah kita coba bahas di sini. Limit X menuju tak hingga, di mana bentuknya adalah 5 ditambah 2X ditambah 3X pangkat 2 per 6 dikurang 2X. Nah, salah satu caranya berarti kita bagikan dengan pangkat yang tertinggi, yaitu di sini X pangkat 2. Sehingga nanti bentuknya 5 per X pangkat 2 dibagi ya per 2 per X plus 3 per 6 per X pangkat 2 min 2 per X. Nah, baru kita substitusi dengan tak hingga. Maka 5 dibagi tak hingga hasilnya 0 plus 2 dibagi tak hingga hasilnya 0 tambah 3 per 6 dibagi tak hingga juga 0 dikurang 2 bagi tak hingga juga 0, berarti hasilnya 3 per 0 atau tak hingga.